Jadi beliau kalau diceritain karomahnya beliau ini banyak mas, dan nggak bisa. Ya, salah Ini satunya. secuplek aja ya mas Iya. Indra. Saya waktu saya sowan ke tempatnya Mbah Yai Mas Roni Gunung Pati yang Iya. punya Pondok Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu murid Abah juga, murid Abah Lutfi Pekalongan. Beliau tahun 89, beliau itu dawuh, cuma Mbah Tin sama Habib Lutfi itu kiai kok ratau sholat gitu loh, padahal kan Abah tamunya banyak. Lah kemudian itu Kiai Mas Roni sendiri disuruh ngambil rokoknya Habib Lutfi di kamar. Lah kemudian waktu masuk di kamar itu beliau melihat Habib Lutfi sholat ya. Lah tapi di ruang tamu ada Habib Lutfi kayak gitu loh mas. Nah dari situ Kiai Mas Roni ya amit ya bah mendengar rokok ya Abah, dikasih Kiai Mas Roni ke tempatnya Abah. Nah dari situ beliau di makom-makom tertentu karena beliau, bagi saya beliau min aulia ilah, walinya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, berjumpa lagi ke channel saya yang tidak jelas ya. Alhamdulillah, semoga semuanya pada sehat waras ya. Nah, ini ada cerita ya, karomah Habib Lutfi bin Yahya ya, yang menceritakan nih muridnya ya. Nah, diceritakan bahwa suatu hari ya pengurus ponpes Sunan Gunung Jati Ba'alawi ya namanya Sunan Gunung Jati Ba'alawi ini ponpesnya ya. Beliau bercerita katanya suatu saat sowan ke Habib Lutfi, lalu kerentek dalam hati ya, katanya ngomong dalam hati, kok Kiai Habib Lutfi ini Kiai kok nggak pernah sholat katanya ya. Lalu Habib Lutfi itu menyuruh dia mengambil rokok di kamarnya ya. Nah, terlihat sang kiai ini melihat Habib Lutfi lagi sholat. Nah, Habib Lutfi ini bisa membelah jadi dua gitu ya. Yang satu di ruang tamu, yang satu di kamar lagi sholat nih. Luar biasa. Banyak netizen yang wah ini begini begitu. Nah, banyak channel-channel juga ini, termasuknya ini channel Haula ini, konten-kontennya itu tentang karomah Habib Lutfi ya, banyak sekali karomahnya diumbar di medsos ya, begini bisa mendapatkan cincin langsung dari Rasulullah gitu ya. Kita unggah sebelumnya mampu mewujudkan dirinya menjadi dua. Ternyata juga pernah dibuktikan oleh seorang waliullah juga, yang bukan hanya menjadi dua, bahkan lebih dari 7. Bagi seorang wali dan solihin, hal tersebut bukanlah suatu yang sulit dilakukan. Hal itu pun dibuktikan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Aku sendiri mau membuktikan, kamu cek ke seluruh rumah warga yang ada di kampung ini, maka kamu akan dapatkan aku di dalam rumah-rumah tersebut. Sudah barang tentu, hal atau perbuatan seseorang yang melampaui batas kemampuan manusia biasa pasti akan menuai kontroversi. Seperti video sebelumnya tentang karomah seorang ulama besar, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yang mampu membelah diri atau wujud tubuhnya menjadi dua. Ternyata banyak juga komentar negatif yang masuk dari para netizen. Mereka menganggap hal itu cuma cerita fiktif, dongeng sebelum tidur, halu, hayalan, khurafat, tak ada dalil, tak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Biasanya mereka itu berasal dari 3 golongan ini. Yang pertama, Salafi Wahabi, yang cenderung menentang dan mengingkari karomah para wali Allah, yang dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, neraka. Kedua, orang yang baru mendalami Islam, yang merasa sok suci, sok paling islami, sok tahu Al-Quran hadis, sok tahu dalil, padahal asal usul dan sanad keilmuan mereka masih diragukan. Ketiga, orang awam atau bahkan setitel ustadz yang belum mengenal sosok ulama Habib Lutfi bin Yahya, baik secara lahir maupun batin. Nah, menurut dia ini ya, yang mengkritik itu golongan, ada 3 golongan. Salafi, orang yang baru mendalam Islam, orang yang belum tahu Islam, orang yang tidak tahu Habib Lutfi gitu ya.
Nah, ini padahal ada penjelasan dari kitab hikam bagi orang-orang yang sering mengumbar karomah-karomah nih. Nih, ini ada kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, dalam kitabnya Al-Hikam. Rubama rujikal karomah malam takmul lahul istiqomah. Rubama bisa jadi karomah diberikan kepada orang yang belum sempurna istiqomahnya, karena di kitab hikam itu lebih mengutamakan istiqomah daripada 1000 karomah. Di sini dijelaskan karomah adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba pilihannya. Hanya saja perlu diingatkan bahwa karomah itu tidak bisa dipelajari sebagaimana sangkaan sebagian besar masyarakat. Lalu karomah adalah hibah atau pemberian Allah. Jika ada yang mengatakan bahwa kamu mampu memiliki karomah dengan melakukan ini, itu, atau membaca ini, membaca itu, maka dipastikan itu adalah kesesatan yang nyata. Jangan sampai tergoda dengan pernyataan seperti itu. Terkadang karomah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang belum sempurna istiqomahnya di jalan kebenaran. Dan terkadang juga itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan senang dulu sama karomah. Jangan senang dulu. Karomah itu yang biasa kita dengar kisah-kisah para wali-wali Allah itu ya. Pernah suatu ketika ya Syekh Abdul Qadir Jailani ditantang oleh orang Yahudi ya. Ya Tuan Syekh, kalau kamu bisa menghidupkan orang mati, saya akan mengikutimu gitu. Dengan izin Allah ya, Sultanun Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dengan izin Allah berdoa dan bisa menghidupkan orang yang mati. Ada hikmahnya di situ. Hikmahnya orang Yahudi itu jadi mengikuti Islam gara-gara karomahnya Syekh Abdul Qadir. Jadi ada hikmahnya. Terus juga Sunan Gunung Jati, kala itu musim kemarau ya, orang-orang desa itu pengen air, butuh air ya. Sunan Gunung Jati, ya Sunan, saya butuh air ya. Kalau saya ada air, saya akan mengikuti engkau. Tiba-tiba Sunan Gunung Jati mengetukkan tongkatnya ke bawah tanah, keluarlah air. Ada hikmahnya orang desa bisa masuk Islam, begitu ya. Jadi ada hikmahnya di setiap kejadian para wali-wali Allah itu. Jadi jangan sekali-kali itu channel-channel yang ngebahas karomah itu diumbar tanpa tahu kejelasannya ya. Itu khususnya aja, kalaupun terjadi, kalaupun bener, udah khususnya aja, golongan-golongan ente saja, golongan sampean saja, udah diem mah, nggak usah keluar di medsos ya. Jadi banyak pertanyaan. Nah, bukan para Wahabi saja yang bertanyaan, orang Islam yang ilmunya udah mapan saja masih bertanya-tanya hal-hal yang seperti itu. Jadi diem ya, dakwahnya tentang Islam, akidah, fikih, udah gitu. Gak usah bikin channel-channel karomah itu ya. Tardis dibilang kurafat ngambek, dibilang bohong ngambek, lah itu resiko begitu.